Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bonera, jumpa lagi bersama Ines Bonera. Di video kali ini kita akan membahas sesuatu hal yang berbeda dari video ini sebelumnya. Stay tune. Di video ini aku akan membongkar beberapa hal yang umum terjadi di sinetron Indonesia, khususnya sinetron Sinem tik 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 dan channel SC titik 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 disensor ya. Ya kalian tahu lah. Jadi intronya nih, aku adalah penonton setia mereka dari pagi sampai malam. Kerjaan aku ya nonton TV, nonton channel SC titik titik. Oke, membongkar jalan cerita yang sering ada di sinetron itu. Pertama, temanya sama. Dimanapun sinetron apapun, temanya adalah cinta. Mau cinta dengan perempuan dan laki-laki, karena kan di Indonesia yang boleh itu ceritanya cinta antara perempuan dan laki-laki. Kalau di luar itu nggak boleh tayang. Itu umum ya, tentang cinta dengan keluarga, cinta dengan lawan jenis, cinta dengan cinta dengan sesuatu yang dia cintai. Lanjut, paling umum adalah cinta antara si kaya dan si miskin, cinta antara anak muda dengan orang yang lebih tua. Pernah ada tuh FTV-nya, sering malah dibahas. Yang kedua, orang tua. Di sinetron manapun pasti ada orang tuanya, termasuk sinetron produksi Sinem Art dan SCTV, mau FTV-nya, mau drama seriesnya, mau sinetron strippingnya, pasti ada orang tua. Misalnya orang tua laki-laki tidak setuju dengan orang tua perempuan, atau sebaliknya. Pokoknya mereka tidak setuju karena alasan-alasan yang sama. Intinya kalau sinetron Indonesia itu lengkap. Ada orang tua, baik single parent atau orang tuanya lengkap, ada ayah dan ibu, lalu ada anak, bahkan ada cucu, ada kakek, ada nenek. Karena sinetron Indonesia itu adalah gambaran dari masyarakat Indonesia. Lanjut, yang ketiga, plot yang sering banget dilakuin di sinetron yang Sinem, yaitu jatuh ke jurang, jatuh ke sungai, kecelakaan, ketabrakan, lalu meninggal dunia. Nah, plot-plot ini sering dalam satu sinetron itu selalu diulang-ulang dalam beberapa episode. Contohnya Samudra Cinta, atau yang lagi sekarang tayang juga DSC, dari Jendela SMP, DJS. Ya, yang nonton pasti tahu adegannya. Ada yang hilang di hutan, jatuh ke jurang, jatuh ke sungai, hilang, meninggal dunia, tapi habis itu hidup lagi terus, istilahnya mati suri. Jadi itu yang ketiga ya, plot cerita yang sering ada di sinetron Indonesia. Yang keempat, nasib yang berubah. Dimanapun, di sinetron manapun, FTV manapun,
berubah secara cepat. Misalkan dia dari miskin jadi kaya, dari kaya jadi miskin, atau dari seorang supir bajai jadi direktur, atau orang kaya nyamar jadi orang susah. Nah, ada juga orang susah nyamar jadi orang kaya. Ya, yang kelima, adegan yang paling bikin aku sebel, yaitu operasi di rumah sakit atau dirawat di rumah sakit. Misalkan butuh donor darah, atau tes DNA, atau operasi mata, atau operasi apa aja. Yang mungkin karena mengejar deadline, jadi ceritanya nggak bisa lama gitu. Pasti misalkan dia operasi hari Senin, hari Selasanya dia udah bisa jalan. Padahal di dunia nyata, kalau orang habis operasi, apalagi operasinya berat, itu dia pulihnya bisa paling cepat sebulan. Bilang kayak ditulis gitu, sebulan kemudian atau 2 bulan kemudian. Jadi itu suka kesel, tapi namanya cerita, ya terserah penulis ceritanya ya kan, terserah sutradaranya. Tapi buat aku, sebaiknya tuh kalau emang adegannya sakit atau di rumah sakit, itu penggambarannya harusnya lebih jelas, lebih dalam lagi. Sakitnya sakit apa, jenisnya apa, pengobatannya apa. Ya, itu seperti gambaran di drama Korea. Ya, jadi aku membandingkan antara drama Korea dengan sinetron Indonesia. Walaupun seharusnya tidak boleh membanding-bandingkan, tapi supaya penonton Indonesia lebih cinta ke produk negaranya sendiri, kenapa enggak sinetron Indonesia itu diperbaiki ceritanya. Terus nanti aja di belakang ya, di belakang kita akan bahas harapan-harapan penonton setia sinetron Indonesia. Jadi itu ya soal rumah sakit yang cepet banget. Yang keenam, di sinetron Indonesia yang ada di SC selalu ada tokoh lucu atau adegan lucu yang bikin orang ketawa. Jadi dalam satu sinetron pasti ada disediakan tokoh atau karakter yang mengundang orang untuk ketawa atau adegan yang lucu. Karena itu jadi rumus wajib kalau sinetron kamu mau ditonton orang Indonesia. Harus ada ketawa-tawanya, lucu-lucunya. Dan ibu aku kalau udah ketemu sinetron yang bikin ketawa, itu ketawanya geli banget, semuanya bergerak. Ya seneng sih. Kalau lucu siapa sih yang gak seneng? Tapi kalau adegannya marah, adegannya sedih, tuh ya bikin ibu aku juga ikutan marah. Jadi bukan saran, nanti di belakang aja. Yang ketujuh, ini sinetron satu hal yang muncul di tahun 2020 atau 2019, mulai dari 2019. Sebelum-sebelumnya ada, tapi lebih belak-belakan sekarang, yaitu iklan yang ada dalam cerita. Iklannya itu belak-belakan banget. Jadi lagi adegan apa, tiba-tiba dia pindah ke dapur atau pindah kemana, bawa-bawa produk itu. Terus produknya itu di sininya mereknya harus di depan, buka biskuit mereknya di depan, buka mie instan ya gitu deh, kemasannya dikasih lihat, malah komposisinya, vitaminnya disebutin. Padahal tadinya dia habis berantem tokohnya atau habis ada masalah, tiba-tiba adegannya dia makan, dia minum. Ya itu sih yang agak mengganggu. Walaupun sinetron juga dapat uangnya kan dari iklannya, tapi ya nggak sering-sering banget. Dalam satu episode iklannya bisa ada 3 kali iklan di situ. Ya udahlah, namanya orang usaha. Kayak di YouTube aja, lagi tengah-tengah film ada iklan. Nah, mungkin TV, sinetron juga ngambil caranya YouTube. Jadi di tengah-tengah cerita ada iklan. Ada lagi yang iklannya nggak dimasukin ke cerita, tapi tiba-tiba dipotong pas ada adegan seru. Nah itu, kalian tahu lah iklan apa. Nah selesai, ternyata ada 7 ya jalan cerita yang umum di sinetron Indonesia, yaitu cinta, orang tua, jatuh ke jurang, kecelakaan, hilang, nasib, operasi di rumah sakit,
ada adegan lucu dan tokoh lucu. Yang ketujuh, iklan. Kayaknya kalau di drama luar negeri iklannya ada, tapi nggak blak-blakan gitu. Misalnya dia cuma tempatnya dikasih lihat namanya, tapi nggak diomongin sama si karakternya. Misalnya dia minum kopi, ya nggak, ini kopi ini enak, enggak gitu. Maaf ya, ini vlog pertama aku, jadi kalau kalimatnya berantakan minta maaf. Terakhir, harapan aku sebagai pencinta film, penonton setia sinetron kamu, harapan aku adalah ceritanya lebih beragam, membahas hal-hal yang lain, menggali lebih dalam. Terus episodenya nggak usah dipaksa panjang-panjang, karena belum tentu yang panjang itu bagus. Malah yang episodenya sedikit, misalnya dia cuma bertahan 3 bulan, tapi kalau penontonnya seneng, pasti akan diingat terus tuh cerita sinetronnya. Kalau panjang-panjang nyampe 1000 episode, 2000 episode, yang ada pemain sinetronnya capek, sutradaranya capek, penulis ceritanya capek, penontonnya juga capek. Sering kan lihat di komentar tuh, ya ini di sinetron ini di stop aja, udah bosen, ceritanya ini itu terus, banyak. Jadi jangan menutup mata kalau ada komentar negatif. Gimana caranya supaya orang nggak komen negatif lagi? Mohon maaf ya, mohon maaf, jangan tersinggung. Lanjut, saran aku jangan sering-sering bikin emosi. Boleh emosi, bikin penonton emosi, tapi jangan sering-sering lah. Ibu aku tuh bisa ikutan emosi. Ya, coba kalian nonton deh bareng ibu aku. Kalau udah adegannya jahat, sampai mau dicekek tuh pemainnya. Padahal aku udah bilang itu cuma cerita mak, cerita doang, tapi tetap aja kesel. Emang mungkin acting pemainnya bagus, ya kan? Lanjut, walaupun udah sebel sama sinetronnya, tapi alhamdulillahnya ibu aku nggak mau ganti channel lain. Dari pagi sampai malam itu aja yang ditonton. Benar, itu aja, nggak ada dimatiin TV-nya. Misalnya ibunya tidur, TV yang nonton ibu. Dan kalau dimatiin TV-nya, ibunya bangun minta dinyalain lagi. Jadi dan ibu aku selalu butuh teman nonton, karena kalau ada adegan jahat pasti ibu aku nengok ke aku, jahat ya dia, kasihan. Terus kalau ada adegan yang seru, ibu aku tuh matanya di tangannya gini, senyum-senyum sendiri kalau nontonnya adegan yang romantis, senyum-senyum sendiri. Tapi untungnya nggak nyampe ikutan nangis ya, cuma bilang kasihan ya, jahat dia. Itu aja, selesai juga vlog kali ini. Sebenarnya masih banyak yang mau aku bahas, tapi berhubung udah panjang videonya, kita stop aja dulu ya. Terus makasih yang udah nonton vlog ini, dan makasih juga untuk TV tercinta yang ibu aku suka tonton. Aku mau bilang makasih karena TV kamu sudah memberi hiburan gratis buat ibu aku dan ibu-ibu di seluruh Indonesia. Tapi satu, perbaiki plot ceritanya, jangan diulang-ulang terus, bikin yang lebih segar gitu. Mudah-mudahan bisa ya, kan orang Indonesia kreatif, jangan diulang-ulang. Oke, makasih udah menonton sampai habis. Makasih udah dengerin curhatan Ines Manila. Sampai jumpa di vlog selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa pakai masker dan jaga jarak, dan cuci tangan pakai sabun. Jangan makan di luar rumah dulu. Kalau mau bungkus, dadah.